Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali dengan suasana sedikit panas, sedikit hujan. Ya. Oke, seperti suasana kita. Di minggu kemarin saya bahas tentang review ya. Jadi bagaimana adik-adik mencari sebuah literasi penelitian dari penelitian terdahulu. Nanti adik-adik bisa paling tidak mencontoh karena adik-adik masih S1 ya, jadi karya tulis Anda nanti atau di tugas akhir Anda terkait penelitian mungkin bagaimana teorinya dan prakteknya di lapangan ya, hanya sebatas itu. Tetapi walaupun sederhana, tapi kalau adik-adik belum pernah berproses, begitu juga akan mengalami beberapa hal yang barangkali adik-adik juga butuh latihan, butuh pemahaman tentang itu. Kemarin sudah saya buatkan template terkait dengan review jurnal. Jadi ada jurnal internasional, ada jurnal lokal. Ya. Paling tidak adik-adik harus cari jurnal. Misalnya kalau adik-adik mengambil tema, judul tentang apa menjadi karakter Anda, saya berharap ini menceleng-celeng Anda. Jadi nanti kalau review jurnal ya situ aja. Kalau ada adik dengan Pak Hasan atau dosen yang lain sudah menetapkan saya akan meneliti tentang apa, coba Anda cari review tentang, Anda review di template saya nanti. Nah, nanti ketika presentasi ya sih itu sampaikan. Mungkin kemarin sudah saya ulas tentang itu, tinggal template-nya. Jadi kalau misalnya ada jurnal internasional kata ada 5, jurnal lokal 10 atau berapa, enggak apa-apa. Ada template-nya, jadi isi kotak-kotak. Ya, mungkin itu. Nanti saya kirim, tak kirim yang sopo iki. Oke. Itu nanti bisa dibuat tugas atau apa terserah. Tapi kalau tidak nanti adik-adik ketika review jurnal nggak siap, terus kak ngai maneh kare presentasi. Ya, paling agak Februari ya setelah Yesus. Jadi pas kita review jurnal. Nah, saja ini kan biasa itu kalau dulu kan Januari ini judul tentang apa, nanti biasa kan dari review jurnal itu kamu bisa mengerucut, menemukan sebuah judul yang pas. Ini temanya kan harus megang sendiri-sendiri ya, tinggal memapangkan. Oke, itu mungkin sekedar informasi. Untuk hari ini kita mencoba mengulas tentang proposisi. Ya. Salah satu bagian penting ketika adik-adik sudah mencapai bab 45 atau mungkin setelah menulis sebuah karya tulis. Ya, proposisi. Istilah proposisi ini dalam secara terminologi, secara bahasa itu termasuk bisa dikatakan rancangan usulan atau ungkapan yang dapat dipercaya atau disangsikan atau disangkal atau bisa juga dibuktikan kebenarannya. Artinya setelah Anda melakukan sebuah penelitian dan sebagainya, menyatakan bahwa kebenarannya seperti apa proses. Nah, di dalam penelitian pemerintahan, proposisi ini adalah suatu pernyataan yang menjelaskan kebenaran atau menyatakan perbedaan atau hubungan antara beberapa konsep yang Anda buat. Misalnya teori tingkat pendidikan atau apa misalnya. Nah, ciri-ciri proposisi suatu pernyataan mengenai hal ihwal, suatu realitas yang tidak mengenai nilai atau pendapat ideal, maka dapat dikaji dan diuji benar atau salahnya. Artinya teori, misalnya kalau Adit di S1 hanya menyatakan bahwa teorinya seperti ini, di lapangan seperti apa? Nggak cocok nggak misalnya?
peningkatan SDM harus apa, misalnya harus ada pelatihan, harus sarana mendukung, benar. Ternyata ada juga, ketika sarannya sudah ada, pelatihan sudah ada, tapi kok nggak bisa jalan, kenapa? Nah ini teori analisisnya. Jadi proposisi adalah sebagai cara bagaimana kita itu menyatakan hasil penelitian kita itu berpendapat ideal atau bisa juga dikaji, atau bisa nanti akhirnya ujung-ujungnya adalah sebuah rekomendasi atau saran itu tadi. Kalau mungkin dalam penyajian bab 4 itu kan ada temuannya apa, teorinya apa, analisisnya apa. Nah, dari 3 poin ini, paragraf ini, kebenarannya bagaimana? Analisis. Jadi masuk dalam konteks paragraf terakhirnya, analisis. Oh ternyata tidak benar Pak. Kalau zaman sekarang, saya kira misalnya contoh MBG, pangan lah. Mungkin di daerah kita, ini ngomong pangan saya kira bukan persoalan yang urgent. Saya kira urusan pangan cuma akil lah Pak, gak kami keluar lah Pak. Faktanya di keluarga saya urusan pangan sudah selesai. Artinya tidak ada ceritanya 1 hari makan sehari atau tidak makan sama sekali atau tidak ada yang dimakan. Saya kira tidak mungkin, pasti ada. Faktanya apa? Mungkin coba nanti wayai Ramadan, wayato ngedum zakat, yang dikatakan orang miskin itu seperti apa sih? Menurut ajaran kita mungkin orang miskin adalah orang yang barangkali 2-3 hari ke depan itu tidak ada yang dimakan, nggak punya untuk dimakan, itu tidak ada. Nah miskin. Tapi ada nggak di wilayah Anda seperti itu? Misalnya ada nggak perkantoran yang nggak ada komputernya, nggak ada internetnya? Nggak ada Pak. Kalau di sini pasti ada. Itu butuh pengkajian. Artinya efektivitas MBG misalnya gizi itu penting itu. Kalau di sini nggak penting-penting amat Pak, tinggal kualitasnya. Perkara di pangan itu Pak. Mereka nggak makan karena apa? Ya karena diet saja Pak. Ya mungkin kenapa nggak makan? Ya karena diet Pak, cekak lemun-lemun. Itu pertama, temuan pertama. Yang kedua, ketika kita ke rumah sakit, orang yang sakit itu bukan karena kekurangan pangan, tapi kelebihan makan. Nah, sehingga kolesterol, asam urat dan sebagainya. Nah, itu berarti teorinya atau kebijakannya tidak. Nah, itu contoh misalnya seperti itu. Nah, syarat untuk proposisi itu harus merujuk atau bersangkut paut dengan gejala yang dapat diamati dan diindra. Paham ya? Harus dapat diamati dan diindra. Artinya dirasa, dilihat, diobservasi, sebagainya. Dengan fakta-fakta yang lain. Nah, uji proposisi, preposisi ini bisa berbentuk interpretasi, analisis tajam, bisa juga melalui kajian pustaka. Interpretasi itu bisa juga pendapat, ya, temuan-temuan kita di lapangan seperti itu. Atau bisa juga secara analisis secara tajam. So, sebenarnya persoalan pangan itu ya bukan persoalan yang cepat mungkin skala mudah, walaupun kita nggak punya lahan pertanian tapi bisa belilah, ada yang jual, ada yang untuk membeli. Nah misalnya seperti itu. Ada analisis secara tajam, artinya dari berbagai indikator-indikator yang Anda tetapkan itu mendekati ada atau memenuhi, sehingga preposisi itu mendekati sebuah. Ada juga uji proposisi kajian pustaka. Kajian pustaka itu berarti ada referensi lain, ada kekuatan, ada argumentasi, referensi, temuan dalam karya tulis, artikel, atau jurnal, atau buku yang mendukung atas temuan Anda. Proposisi. Jadi
Loh Pak, saya menemukan fakta di lapangan seperti ini. Ini kalau kajian pustaka berarti sampai harus ada referensi yang mendukung, membenarkan, artinya ada penelitian terdahulu yang juga sama, hasilnya sama, atau bisa juga mendekati. Lah, kebenaran hasil analisis itu biasanya bersifat ideografik. Ideografik itu berarti ada sedikit banyaknya atau statistiknya, ya, presentasinya atau apa itu. Dan tidak dapat digeneralisasi, nggak bisa digebiahui ya. Artinya misalnya masyarakat Indonesia banyak kena stunting, kan tidak semua. Saya naik stunting misalnya di desa hanya ada berapa sih? Misalnya populasi di daerah Anda ada 3.000 orang penduduk, yang kena stunting paling 10-20 berapa persen. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa desa kalian stunting, punya stunting, kan tidak bisa. Berarti harus ada ideografi. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Kebenaran analisis itu kemana kebenaran sosial bisa juga berubah dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Bisa penelitian Anda, kesimpulan Anda seperti ini, kemudian adik kelas Anda melakukan penelitian judul yang sama di lokasi yang berbeda, atau bisa juga lokasi yang sama, bisa juga berubah. Oke. Suatu contoh misalnya, contoh lagi, konsep pendidikan misalnya. Variabelnya, tingkat pendidikan, ada pendidikan rendah, menengah, tinggi. Nah, preposisinya apa? Bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang mempunyai kaitan erat dengan sikap seseorang terhadap demokrasi, dengan partisipasi masyarakat. Misalnya sampai waktu itu meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi warga dalam pemilu, ada misalnya, atau pilkades misalnya. Ternyata kesimpulan itu tidak benar. Pak, justru wong sing pinter-pinter sing ngerti-ngerti malah males. Lah sing Buddha sapa? Nah, sing disangoni ya, Pak. Dapat amplop ya, Pak, dapat bom-boman. Nah, itu kan temuan. Padahal preposisinya adalah ketika orang itu paham, ngerti bahwa makna pemilu itu apa, tujuan pemilu itu apa, nanti sebagaimana, itu kan paham. Misalnya kalian urusan pemerintah, Anda sangat sadar betul, Anda sangat tahu bahwa memilih pemimpin yang benar itu akan membawa masa depan negara, daerah dan sebagainya yang lebih baik. Tetapi faktanya ketika pemilihan apa yang terjadi? Apakah benar orang yang ngerti itu malah aktif, malah memberikan edukasi bagi warga yang lainnya untuk berpartisipasi atau tidak? Ini yang namanya proposisi. Atau bisa juga contoh-contoh yang lain terkait dengan proposisi. Itu biasanya proposisi umumnya koyo kuantitatif ya. Pak, iki lho kok ditolak Pak, HO ini enggak 0 Pak. Ya apa? Kok maksud kok 000 ya gak iso. Enggak, apapun hasilnya ya sudah. Artinya enggak valid, artinya enggak pas. Bisa juga. Lah, suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empirik. Jadi proposisi itu adalah suatu pernyataan yang harus diuji kebenaran secara terkait dengan elektabilitas atau mungkin kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah misalnya hari ini diinformasikan bahwa Mojokerto mengalami peningkatan tingkat ekonomi masyarakat 1%. Benar nggak masyarakat Indonesia Mojokerto itu ekonominya meningkat? Indikatornya apa? Artinya ada sebuah pernyataan, misalnya Bupati menyatakan alhamdulillah di ujung
tahun 2025 menuju 2026 bahwa tingkat perekonomian Kabupaten Mojokerto meningkat 1%. Nah, angka 1% ini dari mana? Benar nggak? Itu kan data statistik. Nah, ini berarti bahwa jika hipotesis memuat konsep-konsep abstrak, maka konsep itu harus ditunjukkan dengan indikator-indikator agar diamati, diukur secara empirik. Empirik itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan fakta, empiris. Empiris itu nyatane loh. Ya. Artinya indikator-indikator yang kamu buat itu adalah sebagai bentuk tolok ukur, mengukur tentang sebuah nilai-nilai. Ya. Oke. Kemudian hipotesis ini merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang sebenarnya akan diuji berdasarkan data yang dikumpulkan. Hipotesis. Penelitian biasanya kuantitatif kan ada hipotesis. Kalau di kualitatif mungkin nggak ada hipotesis karena sifatnya kualitatif atau deskriptif, tidak mengukur sebuah kebenaran tapi faktanya ya opo. Tapi kan nanti jika kita juga mengambil sebuah kesimpulan, ya. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang sebenarnya akan diuji berdasarkan data yang dikumpulkan. Nanti dari temuan-temuan Anda itu, kalau kuantitatif berarti berdasarkan perhitungan SPSS atau statistik, sehingga itu menunjukkan hipotesis Anda diterima atau ditolak. Ya. Nah, cara merumuskan hipotesis yaitu hipotesis yang menyatakan bahwa sesuatu itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Kayak cara mudah itu ya, misalnya, oh si A itu cantik misalnya. Ada yang umum mengatakan, oh iya jelas dia perempuan, itu pasti. Ono laki-laki cantik, nggak mungkin. Tapi cantik yang seperti apa yang diharapkan? Indikator-indikator yang itu menjadi jawaban. Oh iya Pak, pertama dia memang perempuan. Kedua, memang kulitnya bersih. Ketiga, mungkin indikatornya apa? Etikanya, attitude-nya bagus. Ketika misalnya bodinya, tubuhnya atau fisiknya sangat ideal, itu indikator itu berarti. Ternyata ketika Anda teliti, oh iya Pak, tingginya sekian, ya, BB-nya sekian, kulitnya segini, attitude-nya baik, buktinya apa, teman banyak juga, oh berarti dia memang cantik. Nah, hipotesis yang menyatakan frekuensi ini terjadinya sesuatu. Benar nggak dia itu memang misalnya dia jahat? Ya, sebenarnya tidak sih. Tapi banyak yang orang menyatakan, oh iya dia memang jahat. Kamu coba, kamu beri sebuah sampel atau sebuah tugas atau apa. Misalnya, kalau Anda mau menguji integritas seseorang atau jujur seseorang, coba dia dikasih tugas menjadi ketua atau bendahara misalnya. Bagaimana dia cara manage keuangan? Kalau dia memang dia baik, pintar, benar, jujur, maka dia akan melaksanakan dengan baik. Itu misalnya, itu ada indikator. Hipotesis itu juga yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis itu adalah menyatakan bahwa dua variabel yang bersaling hubungan. Jadi antara A dan B. Apakah A? Jika A maka B, jika C maka D, jika D maka E, jika A, B, C, D, E maka A. Nah, itu contoh. Jika A maka B misalnya. Atau bisa juga di kualitatif, semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat, semakin tinggi juga
tingkat konsumsi masyarakat misalnya. Benar nggak seperti itu? Atau bisa juga gini, ada sebuah hipotesis, ada sebuah kebenaran yang menyatakan bahwa semakin cerah, semakin terang kampung itu jika di malam hari, maka semakin tinggilah tingkat ekonomi masyarakat itu. Jadi untuk melihat sebuah kesejahteraan masyarakat, dilihat kampung itu. Kalau semakin malam kok lampu cek padang kabeh, berarti tingkat ekonomi ini memang masih bagus atau mungkin meningkat. Nek ejek marisa jam 7 wis lampune mati kabeh, lah wis salaman. Kenapa kok masih malam masih naik? Ya mungkin iso nonton TV, iso ngopi, sehingga aktivitas di malam hari masih jalan. Nah, nek aktivitas wis prei-prei nduk, waya istirahat turu ayo wis sepi. Atau bisa juga karena cuaca. Ya, itu contoh kualitatif. Misalnya pernyataan ini malu contoh ya. Jika di kampung itu, di desa itu masih kondisi lampu penerangan jalan di kampung di rumah itu masih terang sampai malam, berarti tingkat ekonominya baik. Nek jek sore wis lampune mati, kampungnya gawe wis mati, wah berarti masyarakatnya wis gak metu-metu, gak jajan, gak hiburan, gak ada kegiatan. Itu contoh. Lah itu bener gak pernyataan itu? Anda bisa teliti. Hipotesis penelitian itu hipotesis kerja atau hipotesis statistik. Itu ada hipotesis yang namanya HO. Hipotesis HO itu artinya bener wis. Oncene yo Pak. Saiki lho wong nek wis gak duwe kambe apa, ya wis turu ae lah. Nesuk nyambut bae meneh kan. Tapi nek mungkin punya uang atau serius, ya mungkin TV ini cek nyala, cek musik dan contoh. Hipotesis statis 1, H1 berarti ada kecenderungan. Misalnya H kerja atau hipotesis kerja diteruskan penelitian menjadi H1. Namun H1 ini tidak dapat diuji secara langsung sehingga memerlukan H pembantu dan namanya yaitu hipotesis H0. H0 inilah yang dapat diuji secara statistik dan sebagai akibat penerimaan atau penolakan HO dan dalam sendirinya terjadi penerimaan atau penolakan H1. Oleh karena itu, komposisi hipotesis statistik selalu menuliskan HO terlebih dahulu, baru kemudian nulis H1. Itu hipotesis setelah rumusan tujuan masalah penelitian, bakal penelitian hipotesis kan seperti itu. Kata H0 itu berarti diterima. Berarti kalau H1, H2 berarti ono kegiatannya. Misalnya kalau HO berarti diterima, nek H1 masih dipertimbangkan. Diterima tapi dengan catatan misalnya. Yo bolehlah Pak, Bapak menyatakan bahwa kampung itu kalau sudah malam kok masih terang benderang, bisa juga karena ada event. Sehingga momen itu ketika Bapak melihat terang semua lampu warga. Coba hari-hari biasa. Ya wis mati Pak. Coba Anda berdiri di Mojosari wis ya. Pada malam hari, nek sampean luas ngidul ke selatan. Lampu di pegunungan itu nyala ke merlip. Oh berarti ada aktivitas di wilayah Pacet Trawas. Ya. Nek nguwasno kota kalau ngono. Coba sampean berdiri di Gunung Watu Bloro, nguwasno kota, nguwasno Wonge Clarissa. Nek lampune cek kerlip-kerlip oh berarti masih banyak aktivitas. Pak itu lampu jalan Pak, enggak diperangkul. Itu nek kota, nek coba ngono nang desa, masuk aja ke wilayah Dawar misalnya. Saluwasno wilayah Suru, desa anu. Nek bengi kok cek moro pae. Berarti kan ekonomi masyarakat masih berkembang, masih meningkat. Nek ejek sore wis mati. Nah, itu contoh misalnya.
Nah, di dalam uji hipotesis kalau kualitatif itu biasanya ngomongnya interpretasi dan analisis tajam. Bener nggak pernyataannya? Bener nggak respondenmu iki? Ya, misalnya Gufron ya, bener Pak ini percaya sekdes. Siapa nama sekdesnya? Lupa ya Pak. Lah, salah. Terus dikejar mana? Namanya Pak Santoso Pak. Gimana tingkat pendidikannya? Nih gue Pak, S2 ya Pak. Loh, tapi kan kalau tingkat pendidikannya bagus, berarti jawabannya mesti yang bagus. Tapi kok jelek? Bener lah itu tingkat pendidikannya S2. Iya Pak. Berarti hipotesismu tidak diterima. Mundur. Interpretasi itu bisa juga apa ya? Interpretasi apa sih? Pendapat kan ya. Artinya yo apa jene penelitiane nang bapakne dhewe lah. Apa lah apa? Mau kayak saya jadi kepala desa. Atau yang jadi sekde rengkat atau responden saya saudara saya. Artinya peneliti itu tidak boleh mengintervensi siapa. Biarkan mereka mengalir menjawab seperti apa. Jawabannya jangan memaksakan diri. Atau bisa juga sebenarnya ngawan perkara. Paling jawabannya wong yo ngene. Nah, itu interpretasi. Banyak analisis, banyak pembahasan itu jawabannya adalah interpretasi kalian. Dikerjakan di atas meja. Atau bisa juga jawabannya AI. Jawabannya AI. Kadang walaupun AI juga mungkin menampilkan apa jenisnya sumbernya ya sulit. Itu malah saya tanya misalnya Gufron, ini jawabannya kok aneh sih Gufron? Ini pernyataan siapa? Loh, kepala desanya Pak ini responden utama, keywordnya, responden kunci. Loh, kok aneh? Desa liane enggak kok gini. Ya nggak tahu Pak, mereka jawab gitu ya. Oke. Sedangkan kalau kuantitatif atau pustaka itu alat bantunya adalah statistik. Jadi kuantitatif itu preposisinya atau hipotesisnya ya diterima atau tidak. Nek kamu misalnya menyatakan rumusnya, jika hasilnya 0,05 itu bisa dikatakan diterima, Pak. Tapi kalau 0,04 di bawah itu tidak diterima. Sudah. Atau biasa toleransinya berapa? Satu ya Pak. Nah, berarti nek 0,99 diterima enggak? Kurang 0,01. Ya nek menurut matematika ya enggak diterima Pak. Tapi ya mosok ya nek gak diterima. Kurang 0,01. Nah, biasanya ada toleransi. Macam-macam data. Misal kalau kita bentuk nominal, berarti ya ada binominal atau kepangkatan one sample. Jadi ada berapa kepala desa yang jawab seperti itu misalnya? Ya hampir 40%, Pak. Gitu ya. Berarti kan Anda bisa menyimpulkan. Tuh. Atau bisa juga ordinal, raster, tes, ujian secara berkala. Si coba datang lagi interview lagi. Nah, pas kon takok rono wong pas apa jenenge emosi atau pas kondisi gak tentu atau waktunya enggak mepet, ada tamu sehingga gak fokus. Atau bisa juga dibuat post test lagi. Kita sebar kuesioner lagi, suruh ngisi lagi. Ada interval, ada rasio. Jadi interval itu berarti Anda menetapkan. Berarti kalau ada skala 0,090 sama 1 berarti diterima. Itu minimal. Nek maksimal ya 0,05. Kalau di atas 1 diterima. Ada interval yang ada rasio.
T-test. Oke. Nah, sekarang perbedaan proposisi dan hipotesis itu apa? Kalau hipotesis itu bersifat operasional. Jadi hipotesis itu sifatnya operasional, sifatnya benar atau tidak. Tapi kualitatif atau enggak ada hipotesis ya pernyataan. Yo jenenge pemimpin ya punya karakter masing-masing, punya visi masing-masing, tergantung pada basicnya, pengalamannya, sehingga dia ketika membuat visi misi itu menyesuaikan dengan kompetensinya, dengan pengalamannya, dengan sumber daya manusia yang dimampuinya, sehingga perbedaan antara pemimpin satu pemimpin dua bisa juga berbeda. Ada konsep-konsep hipotesis sudah dioperasionalisasikan menjadi variabel. Ada hipotesis juga sudah dapat diuji secara empirik. Jadi wis biasa. Nek arek iku ngene berarti ngene. Berarti nek jawab tidak berarti iya. Kalau iya berarti tidak misalnya. Berarti sampai yang nek nakoni Nabil misalnya, kalau dia menjawab tidak berarti iya. Kenapa kok ngono, Pak? Ya mungkin dia menjaga perasaan temannya. Gimana, Gufron, ganteng enggak? Enggak, berarti ganteng deh. Nah, kadang ada posisi seperti itu. Bahasa komunikasi macam-macam. Yang ngomong sosial macam-macam. Kenapa dia kok jawab seperti itu? Lah ya apa, Pak? Wong bolo dewe, enggak ada. Bisa juga. Jadi contoh misalnya proposisi pelanggan telepon seluler menetapkan pilihan operator yang menurutnya paling memuaskan. Itu proposisi. Kalau hipotesis, ada hubungan mutu pelayanan operator telepon seluler dengan kepuasan pelanggan. Loh, ini kan temanya sama. Nek proposisi baik-baik kualitas. Jadi pelanggan telepon seluler menetapkan pilihan operator menurut paling memuaskan. Di antara kalian mungkin sepakat menggunakan telepon seluler atau operator mana? Misalnya, Gufron menggunakan Telkomsel, Larissa XL, Nabila Simpati. Ya kenapa Anda menggunakan XL? Ya mungkin Excel wilayahnya jangkauannya jauh, Pak. Jadi kalau di pegunungan desa itu, tapi ya masih lebih baik Simpati, Pak, sebenarnya. Tapi Simpati mahal, Pak. Nah itu kan terposisi. Tetapi kalau Anda hipotesis, maka Anda menunjukkan kepuasan pelanggan itu apa? Satu, harganya. Kedua, sinyalnya bagus. Ketiga, masa aktifnya panjang misalnya. Oh, nek XL Pak masih gak bisa ini masa aktifnya seumur hidup. Kalau M3, wah murah meriah gitu Pak. Tapi masa aktifnya cepet Pak. Nah, Simpati mahal Pak. Masa aktifnya gimana? Ya terbatas. Tapi Simpati juga mengeluarkan produk yang Simpati itu masa aktifnya seumur hidup. Bisa 100 tahun. Apa Pak? Baik. Nah, misalnya. Operator telepon itu di bawah naungan Telkomsel, tetapi versi ada. Kalau Simpati kan ada AS, ada Baik, atau ada program-program yang lainnya. Jadi kalau Baik itu keunggulannya adalah masa aktifnya bisa 100 tahun. Nah yang lain di atasnya A, Simpati, kartu halo dan sebagainya itu tergantung pembelian dari pulsa Anda. Ada yang pulsanya itu berkala, penyambung. Jadi ini masa aktifnya ada, kemudian kita beli sebelum masa aktif akan bertambah. Ada yang seperti itu, ada yang tidak.
Berarti itu indikator. Nah, itu bisa digunakan indikator. Jadi indikatornya bisa dilihat dari masa aktif. Nah, itu contoh-contoh. Jadi kalau proposisi itu pelanggan jalur yang menurut paling memuaskan yang mana? Terus bah larang, bah murah, bah ndak seperti lancar. Nah, itu proposisi. Tapi nek hipotesis itu harus diuji. Artinya indikatormu apa? Kenapa? Langsung menuntut S4. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaanmu, paham nggak ini? Iki masalah wis puncak ini. Ya, jadi ini yang banyak sering terjadi di teman-teman Anda untuk kesulitan mengambil kesimpulan atau mengambil itu. Tapi kadang ya sudah, pokoknya rukot tadi kuliah ya wis lah. Nah, seharusnya penelitian kita kan berdampak, artinya bisa ya sesuai dengan tujuan Anda, tujuan penelitian Anda. Nah, teman-teman kadang itu kan ngejar target, dijupuk sing injury time ngono iku ya. Akhirnya gak mikir, pokoknya sepenting sistematikanya bener, anunya bener, ya wes lah. Bahwa penelitian ini berdampak atau tidak urusan buri. Nah, kadang keluar dari tujuan penelitian kita. Itu jangan sampai terjadi seperti itu.